bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Pemirsa, kita bertemu kembali di kanal YouTube Juristen Legal Indonesia yang membahas tentang saluran politik dan hukum. Kekecewaan mendalam atas hasil quick count Pilpres 14 Februari 2024, paslon nomor urut 1 Saudara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pasangan paslon nomor urut 3 Saudara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pasca kekalahan yang sangat telak, mengindikasikan ada sinyalemen mereka berdua akan bergabung menggulirkan, mengajukan apa yang disebut hak angket, yang konon katanya sebagai perwujudan perlawanan atas hasil pemilu yang dinilai diduga ada rangkaian desain kecurangan, serta meminta kepada pihak KPU untuk melakukan audit forensik terhadap hasil rekap. Alasan mendasar diajukannya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan sebuah proses penyidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat guna memutuskan apakah dalam pelaksanaan suatu undang-undang, dalam kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hal penting dan strategis yang berdampak meluas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, telah nyata bertentangan dengan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan secara tersistem, terstruktur, dan masif. Tentu hal ini mengacu pada sebelum masa Pilpres, saat masa Pilpres, dan sesudah pelaksanaan Pilpres. Di sisi lain, berdasarkan jejak digital pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD yang menyatakan bahwasanya pada setiap hasil Pilpres, calon yang kalah selalu mengatakan ada dugaan kecurangan, ada konspirasi, bahkan ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencari sebuah keadilan yang hakiki. Dalam tataran konteks Pilpres 2024 kali ini, ada dugaan kuat bahwasanya pihak KPU dianggap telah curang dan berpihak kepada paslon tertentu sehingga merugikan pihak yang kalah. Selanjutnya, dalam rangka perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan demokrasi harus benar-benar on the track dan tidak ada kepentingan memihak atau yang terselubung serta bersayap, kawan. Kemudian terkait hak menyatakan pendapat yang pada poinnya mempertanyakan kebijakan Presiden bahwa Bapak Joko Widodo terkait penggunaan dana bansos dan peningkatan dan sebagainya, serta adanya kebijakan Presiden yang diduga telah menguntungkan salah satu pihak paslon tertentu, termasuk adanya upaya mobilisasi penggunaan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan yang kesemuanya dianggap tidak relevan. Secara sistematis, kekuatan parlemen di atas kertas telah mendapatkan dukungan 91,3% dan secara realitas juga telah mendapatkan dukungan 45%. Kekhawatiran publik tanah air adalah adanya upaya-upaya untuk menggoreng secara liar dan mengangkat isu kecurangan tersebut dalam rangka membangun sebuah apa yang disebut persepsi. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi oposisi serta untuk mendapatkan sebuah kursi yang kesemuanya bermuatan strategi bargaining posisi. Narasi yang dibangun terkait isu kecurangan harus clearkan, jangan dibiarkan mewabah. Dikhawatirkan akan muncul stigma negatif bahwasanya presiden terpilih adalah produk dari kecurangan, dan hal ini berpotensi tidak baik bagi tatanan kehidupan bernegara di masa yang akan datang, kawan. Pesan moral yang ingin disampaikan adalah bangsa ini sedang mempertontonkan permainan politik. Mari berpolitik yang santun dan beradab dalam rangka menuju Indonesia Emas 45 yang kita harapkan bersama. Siapapun pemenangnya, siapapun presidennya, menanglah dengan sportif. Dan siapapun pula yang kalah, kalahlah dengan legowo, dengan terhormat di mata rakyat dan demokrasi. Persoalan mau oposisi dan koalisi adalah sebuah pilihan yang kesemuanya harus kita hargai bersama. Salam demokrasi.